Kalau enggak, Pak Ustadz tidak perlu tanggapin iman saya, Pak Ustadz. Dikit aja, dikit. Pak Ustadz mau nggak saya tanggapin iman Pak Ustadz tentang kealahan? Enggak apa-apa, gini loh, ini kan masih lanjutan Enggak, diskusi. Pak Ustadz tidak perlu tanggapin iman saya, karena saya pun menghargai iman Pak Ustadz. Yang RK tidak lulus Saya bisa loh tanggapin imannya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Mau nggak? Heran ya, gini loh Bang RK, biar saya tanggapi dikit-dikit aja. Nggak usah Pak. Pak Ustadz nggak paham soal Alkitab. Saya pun nggak paham soal Al-Quran. Tidak lulus untuk menantang Pak Ustadz. Diam udah kamu Wanes. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau, ayo kita buka sekarang. Pak Ustadz mau, kita CO sekarang, kita dialog soal kealahan. Berani nggak saya tanya imannya Pak Ustadz tanya imannya saya. Saya sejak kapan saya mundur dari diskusi? Para rasul mengutamakan tentang siapa Yesus Kristus. Nah, itu tradisi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, dan para rasul sendiri melihat apa yang dibicarakan oleh Yesus. Para rasul sendiri mendengar apa yang dibicarakan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang mereka tulis di dalam Alkitab. Kalau tidak ada yang istilahnya hubungan rohani antara para rasul dengan Yesus, itu tertulis. Makanya kami mengikuti tradisi para rasul, bukan tradisi Polikarpus. Bahkan Polikarpus sendiri melihat apa yang dilakukan oleh para rasul, lalu membuat sebuah paradigma, membuat sebuah filsafat. Itu bagi saya, ya saya lihat apa yang dituliskan para rasul. Itu saya berbeda dengan apologet lain atau berbeda dengan yang lain. Itu terserah mereka. Kalau saya back to the Bible. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus memerintahkan, Allah kami dalam Alkitab memerintahkan untuk menikah anak usia 6 tahun? Tidak ada. Kalau ada di mana? Sebenarnya bisa saya bisa saya tunjukkan sebenarnya, tapi ayolah tunjukkan. Gedein layar saya. Turunin si Madura, kamu turun. Pak Ustadz gedein layar saya. Tidak, tunggu. Saya mau tanya dulu ya. Nanti saya besarkan layarnya sebentar. Gini. Ya, yes. Saya mau tunjukkan data dulu soalnya. Siap. Sebelum kita uji sampai ke sana, saya mau tanya satu hal dulu. Berarti Anda sama sekali sola scriptura ya, istilah kata ya only Bible aja, cukup Bible aja. Nah, saya berbicara gini. Iya ya, nggak apa-apa. Saya ngerti. Only Bible ya. Tidak bukan juga Pak. Sejarah. Only Bible. Pasti kita berbicara tentang hubungan dengan sejarah, itu pasti. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan filsuf seperti yang lain-lain, saya harus ukur dulu. Ini ajarannya, filsufnya ini, filsafatnya ini. Philos dan Sophia. Bicara soal filsafat kan, itu berbicara tentang Philos dan Sophia. Polikarpus itu bukan filsuf. Ya gini Bang, sabar Bang. Philos dan Sophia. Philos dan Sophia ini ilmu tentang kebijaksanaan. Dia menangkap nggak selaras nggak dengan Alkitab pandangannya. Kalau tidak selaras ya saya nggak mau ngikut. Ngapain saya ngikut? Oke. Gini, maksud saya gini. Yang saya sebutin Polikarpus, Irenaeus, itu kan semua bukan filsuf, Bapak Gereja. Silakan. Ya, silakan. Kita uji dulu ya. Kita uji, silakan. Yohanes 19:7. Kita lihat sejauh mana kemampuan Yohanes misalnya. Yohanes mengatakan, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ini kita lihat ini sola scriptura. Jawab orang Yahudi, kami mempunyai hukum. Menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Oke, siap. Berdasarkan ayat ini dikatakan bahwa orang Yahudi itu punya hukum. Misvot ya, kita katakan misvot. Hukum Yahudi itu, apabila seseorang disebut anak Allah, dia harus dihukum mati, benar kan? Lanjut ngomong. Iya, benar kan? Turunin aja si Madura, gedein layar saya biar enak lah Pak Ustadz. Pak Ustadz di room saya gedein loh. Saya lagi tampilkan data, nanti setelah Bang Erka tampilkan data. Pak Ustadz di room saya loh, saya gedein loh, ayolah. Enggak, ini saya masih tampilkan data ini. Dilihat dulu data saya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Iya kan? Betul kan? Yes. Nah, pertanyaan saya,
hukum Yahudi mana yang mengatakan yang menganggap dirinya anak Allah itu harus dihukum mati? Oke, sudah Pak Ustadz. Itu aja, simple. Gedein dong layar saya Pak Ustadz. Oke, saya besarkan layarnya. Oke, ya Allah. Bismillah ya. Oke, sabar. Saya buka datanya. Oke, saya belum mandi nih Pak Ustadz. Maaf ya teman-teman, saya belum mandi. Oke, Pak Ustadz. Kita bermula dari sebuah latar belakang Pak Ustadz. Bermula dari sebuah latar belakang. Latar belakang ini sangat penting di dalam perjanjian lama. Mengapa dikatakan harus mati? Rentetan-rentetan masalah yang terjadi pada saat itu, rentetan-rentetan masalah ketika sebuah pernyataan dari Yesus Kristus, bahkan rentetan kalau berbicara tentang kristologi, rentetan masalah itu bermula ketika yang paling kerasnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Dia mengatakan seperti apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini sebuah rentetan. Dia harus dihukum. Dia mengaku dirinya sebagai aku. Pada saat itu, bayangkan orang langsung ingin menghardik dia, menghakimi dia, karena dia menyamakan diri dengan dia, kesetaraan, keesahan. Makanya dia menggunakan kata bahasa di situ adalah bahasa genestai, menggunakan kata was I am. Aku berkata dengan sesungguhnya. Sebelum Abraham ada, dia menggunakan kata was, genestai. Genestai itu merujuk pada was, bentuk lampau. Lalu di situ dia gunakan ego eimi. Aku ada, akulah Tuhan. Ego eimi, Abraham ada, aku sudah ada. Dia bilang I am. Dia merujuk pada sesuatu. Mengapa dia itu rentetan-rentetan masalah? Mengapa dia berkata dia, aku? Karena merujuk pada sebuah kematian, gini ya, merujuk pada sebuah janji keselamatan Allah bahwa harus mati. Di dalam Yesaya, nih saya buka, bukan Yesaya, di dalam Ulangan, nih saya bukakan, ini adalah sebuah ketetapan Allah, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel pada saat itu. Saya balikin kamera gimana nih? Oke, saya balik kamera. Gimana balik kamera nih? Oke, saya balik kamera. Oke, ini adalah sebuah rentetan. Mengapa demikian? Perhatikan baik-baik. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 8. Ini adalah sebuah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel pada saat ini. Ini berbicara tentang kematian ini. Perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel saat itu adalah perjanjian apa ini? Baru memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa. Bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada saat itu. Ada perjanjian. Berkondisi Allah dan Abraham karena dimeteraikan dengan darah. Perjanjian Musa adalah perjanjian yang penting dalam sejarah keselamatan Allah. Berbicara tentang sejarah keselamatan Allah, janji keselamatan Allah. Tertuang Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 49 ayat 10. Itu janji keselamatan. Ini perjanjian antara Allah dengan manusia. Merujuk pada Ulangan pasal 28. Ini berbicara tentang kutuk. Jika Israel taat, Israel akan diberkati. Jika Israel taat dengan perjanjian di atas ini, Israel akan dikatakan diberkati. Tetapi kalau jika Israel tidak taat, melanggar perjanjian ini, Israel akan dikatakan terkutuk. Ini perjanjian Ulangan pasal 28 dan tidak bisa dipungkiri. Nah, merujuk pada situ, ini berbicara dalam Keluaran, maaf ada agak noise. Merujuk pada Keluaran 19 ayat yang ke-6. Yesus berkata, di sini Allah berkata bahwa Dia adalah terang. Nah, ini rentetan-rentetan masalah ketika dia berkata akulah jalan, akulah sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu dia berkata lagi akulah terang. Ini rentetan-rentetan masalah. Ketika dia mengatakan dirinya adalah anak Allah, dia itu sudah ada masalah yang muncul di situ. Dia mengatakan bahwa dia adalah terang.
Nah, harus dihukum nggak? Perhatikan baik-baik. Berhubungan dengan Galatia, saya bukakan. Ini akan merujuk pada Galatia nih. Nih, saya bukakan ya. Galatia, sabar. Galatia pasal 3 nih. Hubungan dari ulangan 28 tadi. Perhatikan baik-baik. Terkadang orang hanya membacanya itu dari ayat yang ke-13. Terkutuklah di atas tiang kayu salib. Ini framing. Tapi nggak tahu runutan dari ulangan pasal 28 tadi. Nih, dari ayat 10 dia bilang, karena semua orang yang hidup dipekerjakan dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia. Berhubungan dengan ulangan pasal 28 tadi. Nih, ulangan pasal 28. Jika kamu taat, kamu diberkati. Lanjut, melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertaurat. 11. Dan bahwa tidak ada orang yang benar di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang benar. Bahkan dalam sejarah bangsa Israel pembuangan di Babilonia saja, bangsa Israel masih apa? Masih menggerutu. Kami bangsa umat pilihan Allah. Kenapa harus terjadi begini pada kami? Terus adalah jelas. Gerakan di sini apa, Bang? Sabar dulu, Bang. Ini Wanes, kamu diam dulu. Diam dong, Wanes. Wanes diam dong, kita beda loh. Nggak, terus saja. Tolong diam dong, Wanes. Tolong jangan di ini dulu, Bang. Di mute. Santai dong, Wanes. Lihat ini. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nih, Kristus telah menebus kita. Nih, yang biasa, saya pikir udah hafal ya ayat 14. Yesus Kristus telah membuat supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nih. Jadi, berbicara tentang kematian, berbicara tentang kutuk, ya karena bangsa Israel tidak taat dengan aturan di atas ketetapan ini, maka dikatakan terkutuk. Semua bangsa Israel tidak bisa menjalankan, tidak setia melakukan ketetapan ini. Sehingga jalan sampai bilang anak manusia harus mati karena berbicara tentang janji keselamatan Allah, tentang kutuk ini yang menjadi berkat. Ini hubungannya bicara tentang kematian. Mengapa harus dikatakan terkutuk? Mengapa harus dikatakan apa? Mati. Rentetan-rentetan masalah itu ada latar belakangnya berdasarkan data yang saya tunjukkan tadi. Itu datanya setengah sekali gitu. Bukan berbicara soal tumbal dan lain-lain, bukan berbicara soal itu, tetapi berbicara di situ adalah berbicara janji keselamatan Allah karena ketidaktaatan satu orang dan semua orang berimbas pada situ, dan karena ketaatan satu orang, Roma pasal 5, semua orang memperoleh kasih karunia, berhubungan dengan ulangan 28 Galatia pasal 3. Saya pikir itu hubungannya di situ, karena ini Alkitab yang berbicara. Saya pikir kalau berbicara tentang kristologi, kalian akan susah nangkap. Karena berbicara kristologi itu ada 3 jabatan. Kalian ngaku dirinya sebagai kristologi, tapi kalian nggak paham kristologi punya 3 jabatan. Kristus itu jabatan sebagai nabi, imam, dan juga raja. Kalau tanya di Wanes nggak bakal paham. Yang tahu Bapak menjadi manusia. Gitu. Silakan lanjut. Oke, saya besarin punya saya. Besar, silakan. Ya saya nggak tahu, padahal pertanyaan saya tuh pendek saja, ya, tapi jawabannya bisa panjang ya. Saya besarin dulu layar saya ini gimana ya? Ya panjang lah Bang, ayat kita aja berbeda. Kami punya lebih banyak daripada punya Abang kan. Abang mereka kan ayatnya cuma sedikit. Iya, saya ulangi soalnya ya. Soalnya begini, soalnya gini, sederhana soalnya. Orang Yahudi, Yohanes mencatat orang Yahudi, kata Yohanes, itu punya hukum. Ya, orang Yahudi itu punya hukum. Hukum yang akan membuat orang itu dihukum mati kalau dia menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai anak Allah. Coba. Kata Yohanes, Yahudi itu punya hukum yang kalau ada orang mengatakan dirinya anak Allah, maka dia dihukum mati. Saya ya, dari dulu sampai sekarang, dari sejak saya belajar apologet, berkenalan dengan orang Yahudi, tidak pernah dapat
orang Yahudi satupun yang mengatakan di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, anak Allah itu, kalau ada yang mengatakan dirinya anak Allah, maka dia dihukum mati. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nah, sehingga ketika saya bertanya ini karena saya kepingin tahu Yohanes benar tidak mengatakan ini. Karena anak Allah bagi atau bilang Bana Elohim bagi orang Yahudi itu artinya orang soleh, orang kesayangan Allah. Kita lihat Kejadian pasal 6 nomor 4. Ya. Ketika anak-anak Allah Bani Elohim, anak Allah disebut di situ, dihukum mati mereka. Gak ada. Ayub pasal 1 nomor 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Hashem, anak-anak Elohim. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan orang yang mengatakan anak Allah itu lantas dihukum mati. Pertanyaan saya sederhana. Orang Yahudi mana, hukum mana yang membenarkan perkataan Yohanes? Itu saja. Saya pikir itu jawaban singkat yang tidak perlu seperti kita ceramah di mimbar gereja kan ya. Silakan. Saya besarkan. Oke, terima kasih. Ya. Oke, thank you ya. Saya gedein lagi. Maaf saya agak berisik ini, orang sensor pohon di hutan ya. Saya bukakan. Nah, ketika Anda bertanya, saya tanya dulu Pak ini, Daud orang apa Pak? Pak Alwan, Daud orang apa Pak Alwan? Pak Alwan, Daud fokus aja menjawab. Daud orang apa? Daud orang apa? Daud berkenan di hati Tuhan. Oh, Daud berkenan di hati Tuhan. Berarti Daud menuliskan tentang siapa? Tentang siapa? Tentang Mesias. Nih, perhatikan baik-baik. Mazmur Daud. Fokus ke pertanyaan saya. Wah, ini berbicara tentang kematian kan? Nih, berbicara tentang hukum. Iya, saya bilang orang Kristen lebih paham daripada ini, Pak, daripada Pak Alvan. Saya juga nggak akan korek kitabnya Anda. Nih, perhatikan baik. Kalau saya korek nanti beda cerita. Lihat baik-baik. Nubuatan Alkitab dalam Mazmur. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan roti mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini berbicara, ini Daud yang mengatakan sendiri bahwa Mesias akan datang dan akan dijual oleh sahabat karibnya, muridnya sendiri. Daud berbicara tentang nubuatan Mesias, kematian. Tergenapan dalam Markus pasal 14 ayat 10, Zakaria 11 ayat 12. Kemudian Mazmur 22 mengatakan seperti apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini nubuatan. Penggenapan Matius 22 ayat 46. Tidak mungkin dia berbicara pada dirinya sendiri kan? Mazmur 22 ayat 8 sampai 9. Semua orang melihat aku dan mengolok-olok aku. Bahkan jubahnya diundi nih. Biarlah meluputkan, biarlah dia yang melepaskan. Bukankah dia yang berkenan? Tergenaplah di sini. Mazmur 22 ayat 15. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku beling. Ini nubuatan nabi-nabi terdahulu. Bahkan perhatikan baik-baik. Ini nubuatan dalam Taurat. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 26 ayat 4. Ini berbicara tentang Mesias akan datang, janji keselamatan. Dia akan mati di atas kayu salib. Sentral iman kekristenan adalah dia akan mati. Dia datang, dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Pak Alwan mengatakan, lah kenapa dalam Taurat Musa kok ada nggak tertulis bahwa anak Allah akan mati? Nah ini berbicara anak Allah, berbicara tentang Mesias, janji keselamatan. Allah, anak Allah, Mesias akan datang dan mati. Penggenapan Yohanes 5 ayat 45, Kisah Rasul, ini banyak tertulis nih. Saya masih tulis sedikit nih. Bahkan Abraham pun berkata bahwa Mesias akan mati. Bicara Mesias adalah berbicara tentang anak Allah. Kejadian 22 ayat 18. Berhubungan dengan mana nih? Galatia. Semuanya tertulis tentang Mesias. Sekarang Pak Alvan mengatakan di sini, jawab orang Yahudi itu kepadanya. Kita baca dari atas dong. Pilatus keluar lagi kepada mereka. Lihatlah aku membawa dia keluar kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak dapat kesalahan apapun daripada. Lalu Yesus keluar. Oh berarti Pak Lawan sudah mengakui bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib ya. Bermahkota sudah pakai ayat ini. Duri dan berjubah ungu.
Nah, berjubah ungu, jubah ini akan diundi seperti nubuatan dalam Mazmur, jubahnya akan diundi nih. Nih, mengolok-olok, mencibir, dia yang melepaskan bukannya. Ini ada jubahnya diundi nih. Dalam Mazmur nih, jubahku diundi. Ini Daud menuliskan ribuan tahun sebelum kedatangan Mesias. Dan di sini Alban membawakan ini berjubah dan sampai jubahnya akan diundi. Maka kata Pilatus kepada lihatlah manusia itu. Kata imam kepala penjaga-penjaga. Diam dulu, Vanes. Jawabannya. Vanes, diam Vanes. Kamu nggak bisa jawab, Vanes, diam. Karena kamu penganut apa itu? Sabelisme, diam. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan. Kata Yesus, di manakah asalmu? Nah, ini berbicara. Maka Pilatus berkata, tidakkah engkau berbicara kepada aku? Tidakkah engkau tahu bahwa engkau berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ayat 11-nya. Jawab Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau aku kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar. Sejak Pilatus berusaha, ini berbicara tentang apa? Pengadilan berhadapan dengan mahkamah, Pak Alwan. Berbicara tentang Mesias, nubuatan Mesias. Dalam Mazmur, kalau tadi bilang orang-orang Israel, orang Taurat tidak berbicara tentang Mesias, lah kenapa dalam Kejadian pasal 3 menuliskan, Bilangan menuliskan tentang Mesias? Bahwa Mesias akan datang dan menderita. Bahkan Mazmur pun menuliskan bahwa Mesias akan datang dan menderita. Itu kenapa itu Pak Alwan? Kenapa dituliskan? Berarti ayat dalam Taurat itu ditiadakan saja, Mesias akan menderita. Dalam Mazmur itu ditiadakan, Yesaya 53 ditiadakan. Jawaban dari pertanyaan Pak Ustadz, Bang. Vanes, diam Vanes. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak mati di atas kayu salib? Sudah. Jawabannya dulu dari Pak Ustadz. Vanes. Diam dulu Pak. Tolong diam, Pak. Saya enggak tahu ya. Bang RK ini harus berapa kali kami bertanya ya. Gini. Bukan jawabannya Pak Ustadz. Bukan kitabnya Pak Ustadz itu. Oke, baik. Pak Ustadz percaya nggak Mesias mati di atas kayu salib? Izin saya menerangkan dulu ya Pak RK ya. Rentetan masalah itu. Karena dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berbicara tentang keesahan dari Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Firman dan Allah dan firman dan roh itu adalah keesahan. Ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu, ya satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya berbicara tentang kekekalan Kristus dalam kekekalan masa lampau. Itu bukan berbicara, makanya dia hukum mati. Menyebut nama Tuhan sembarangan saja mati, apalagi menyetarakan dirinya dengan Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat dari 57, orang ini umurnya belum selesai, kok dia sudah menyamakan, dia sudah ada sebelum Bapak Abraham. Itu sebuah penghujatan, hukumannya adalah mati. Ulangan pasal 28 ayat 58, itu patokan dasarnya. Saya kalau berbicara panjang kali lebar, kalian gak akan ngerti tentang kristologi. Karena berbicara kristologi itu akan panjang. Saya udah baca buku ini tentang kristologi, ini panjang kali lebar saya baca. Yesus kenapa harus dihukum mati? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, harus mati. Anak tunggal, berbicara tentang anak tunggal. Saya bukakan Mazmur 2 ayat 7. Ini tentang anak Allah, berbicara tentang anak-anak Allah. Nih, sabar ya. Saya bukakan datanya. Nih, Mazmur 2 ayat 7 mengatakan apa? Aku menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata, anakku, engkau telah memperanakan kepada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa akan kepadamu menjadi milik pusaka dan ujung menjadi kepunyaan. Berbicara tentang tipologi tentang anak nih. Yang mono. Anak yang mono nih. Tunggal. Yakit, bukan esa, yang yakit. Beda berbicara tentang keesahan, berbeda berbicara tentang anak tunggal dan anak sulung, berbeda. Dua hal yang berbeda di situ. Tapi kalau saya jelaskan terlalu panjang, makanya sabar Pak Ustadz. Saya jelaskan sedikit. Mazmur 110. Nih. Mazmur 110 ayat 1 dia bilang apa? Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, kepada Adonai. Yotefape kepada Adonai. Ini berbicara tentang anak Mesias yang akan datang. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki. Ayat 4.
Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam selama-lamanya. Menurut Melkisedek berbicara tentang kristologi, tentang keimaman. Bahwa tupoksi dari keimaman itu, tupoksi dari imam itu di dalam imamat pasal yang ke-6, tupoksi dari imam itu adalah menyelesaikan, menghubungkan antara orang yang mau bertobat. Itu dalam imamat pasal 6 tertulis, kalau saya baca panjang lagi di situ. Itu berbicara tupoksi soal imam. Dan imam kita yang sesungguh imam agung adalah imam yang mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia harus mati. Imamat pasal 6 itu berbicara tentang kurban pendamaian semua. Menurut Melkisedek ini, dia Tuhan ini. Saya pikir singkat aja, saya pikir teman-teman gak akan mengerti di sini. Karena ini kristologi terlalu panjang, terlalu dalam. Mungkin seperti itu, saya nggak mau berbahasa-basi karena di sini satu arah ya Pak Ustadz ya. Saya nggak berani juga, bukan nggak berani, malas juga kalau saya berdialognya satu arah dan saya baru naik juga. Kalau mau, makanya saya bilang, ayolah Pak Ustadz kita dialog pakai CEO-host, atur jadwalnya, kita berbicara tentang kealahan. Berani nggak Pak Ustadz? Saya nggak bisa open cam. Berani nggak Pak Ustadz? On cam. Pak Ustadz tanya iman saya tanya iman Pak Ustadz tentang kealahan. Siapa Allah? Saya tanggapi dulu ya Bang. Enggak usah ditanggapin Pak Ustadz. Enggak usah ditanggapin Pak Ustadz. Saya enggak perlu tanggapan Alkitab saya karena saya yang lebih paham Alkitab. Kalau Pak Ustadz mau, kalau enggak Pak Ustadz tidak perlu tanggapin iman saya Pak Ustadz. Dikit aja, dikit. Pak Ustadz mau enggak saya tanggapin iman Pak Ustadz tentang kealahan? Enggak apa-apa, gini loh, ini kan masih lanjutan enggak. diskusi. Pak Ustadz tidak perlu tanggapin iman saya karena saya pun menghargai iman Pak Ustadz. Bang RK tidak lulus Saya bisa loh tanggapin imannya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Mau nggak? Ya, gini loh Bang RK, biar saya tanggapi dikit-dikit aja. Nggak usah Pak. Pak Ustadz nggak paham soal Alkitab. Saya pun nggak paham soal Al-Quran. Tidak lulus untuk menantang Pak Ustadz. Diam udah kamu Wanes. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau, ayo kita buka sekarang. Pak Ustadz mau, kita CEO-host sekarang, kita dialog soal kealahan. Berani nggak? Saya tanya imannya Pak Ustadz tanya imannya saya. Saya sejak kapan saya mundur dari diskusi? Tapi sebentar ya. Oke, sekarang saya CEO-host. Siap? Kita lanjut di CEO-host di PK, mau nggak? Saya di ini Pak Ustadz itunya Pak Ustadz. Tunggu dulu begini. Berani nggak? Open game. Kalau boleh Pak Ustadz, saya izin tanggapi sebentar Pak Ustadz. Enggak usah tanggapin. Saya nggak perlu tanggapan dari kamu. Berani nggak Pak Ustadz? Saya tantang Pak Ustadz debat sekarang. Kita PK, kita ayo. Berani nggak? Sebentar Bang Madura sebentar Bang Madura. Saya nggak butuh tanggapan kamu. Kamu krecek-krecek buat saya. Kamu mau nggak kita sekarang kita CEO-host? Saya mau tanggapi dulu barusan gini loh. Nggak usah tanggapin Alkitab saya Pak Ustadz. Saya nggak butuh tanggapan. Saya nggak butuh tanggapan dari kitab. Saya nggak butuh tanggapan. Bang RK nggak marah. Tadi saya tanggapin nggak apa-apa. Kenapa sekarang tiba-tiba nggak bisa? Enggak, karena Pak Ustadz nanggapin kitab orang ini, simpulkannya ini aneh-aneh Pak Ustadz. Saya sendiri nggak simpulkan imannya Pak Ustadz. Kalau mau kita fokus nih. Kita buat resmi nih Pak Ustadz. Gini, mau nggak? Bentar dulu biar nggak kehilangan momentum ya. Enggak, saya nggak mau Pak Ustadz tanggapin iman saya Pak Ustadz. Dikit aja, gini. Coba kalau Pak Ustadz mau tanggapin iman saya, on cam Pak Ustadz. Diam dulu Bang RK. Ini sudah enggak. Kalau Pak Ustadz mau tanggapi iman saya, on cam mukanya on cam. Waduh, jangan lagi bikin syarat. Lah kenapa nggak berani? Karena kalian mau framingin kitab orang, berani nggak kalian on cam terus tanggapin kitab saya? Ayo. Saya bertanya hal yang sederhana loh. Enggak, mau nggak on cam mukanya, terus tanggapin iman saya, berani nggak? Biar saya record nih Pak Ustadz. Saya langsung aja cerita. Kayak saya ini on cam nih, berani nggak? Yohanes. Enggak Pak Ustadz, ayo ya Pak Ustadz. Berani nggak Pak Ustadz on cam? Jadi gini. Tanggapin iman saya, ngomong gini tanggapin iman saya, berani nggak? Maksudnya tanggapin. Simpulkan iman saya dalam keadaan on cam, berani nggak? Biar saya record nih, berani nggak? Gini loh. Gantian. Kan saya bertanya tadi ya kan. Saya bertanya tadi. Udahlah Pak Ustadz, kamu nggak fair dialognya dengan saya. Saya buka CEO, saya tunggu kamu CEO sekarang. Ya, baru kita saling tanggapin iman. Saya tanya iman kamu tanya iman saya. Turunkan Madura, saya CEO host. Enggak, saya CEO host. Ayo. Saya enggak tahu itu CEO host itu kayak mana. Wah, keluar dia. Gini ya, sebentar ya gini. Ya, silakan, Bos. Ya, yang saya tanyakan itu kan dia orang Yahudi.
itu mempunyai hukum. Ini perkataan Yohanes loh. Hukum kan, berarti kita bicara tentang misvot di sini. 613 misvot. Menurut hukum itu, hukum Yahudi, ia harus mati. Alasannya disebutkan loh, alasan tuduhannya. Karena Yesus menganggap dirinya anak Allah. As simple as that. Sesederhana itu gitu. Terus dia kiri, kanan, lompat atas, lompat bawah. Nggak ada jawaban. Gini, saya ini kalau bertanya itu berat lisan saya, serius. Jangankan RK, Erben, Justin. Kalau saya tanya itu tantrum di depan saya. Susah. Karena pertanyaan saya bukan pertanyaan teologis. Pertanyaan saya ini, ya, biar kawan-kawan tahu ya. Pertanyaan kritikal tekstual. Orang harus kritis gitu. Saya yakin ya, banyak orang Kristen, kecuali yang fanatik buta ya, itu akan bela RK barusan itu. Oh, dia begini, dia gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar pakai jujur, itu dia nggak menjawab soalan. Dia nggak menjawab soalan itu. Gitu, kawan-kawan. Ya. Sebetulnya saya itu mau menanggapi tentang perkawinan di gereja itu tidak ada kata RK itu tadi, Bang. Padahal di situ jelas di Bibelnya ada kok. Tentang percabulan. Ada. Sebetulnya mau menanggapi di situ saya. Gini, kalau masalah debat dua arah, kalian tidak usah tanyakan saya. Kalau diskusi dua arah itu, kalau sekiranya saya orang baru, bolehlah kalian bilang debat dua arah, ya salam. Bahkan dengan RK saja, sudah satu kali pernah terjadi kan. Yang kedua dia malah nggak mau tuh bahas tentang Quran dengan Bible, karena dia tahu saya paham betul Bible. Dia mau bahas ketuhanan. Saya gini loh, kawan-kawan. Satu pertanyaan saja, 3 ronde putaran, dia muter-muter di situ nggak bisa jawab. Nah, kebetulan ini ada guru saya nih, Moto. Ini ngerti sekali tentang hukum-hukum Yahudi nih. Ya, assalamualaikum, Bang Moto. Assalamualaikum Ustadz Awan, Bang Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Guru Dap Polres. Siap, abangku. Saking paniknya Bang Madura dibilang Wanes ini. Itu Roh Kudusnya sedang meronta-ronta tadi. Ya Allah. Iya, ini apa? Ustadz, nggak ada Ustadz. Di Mispatim nggak ada Ustadz. Ya, saya tahu nggak ada, Gimana makanya saya tanya. jawabannya? Saya tahu nggak ada, makanya saya Salah kutip apa gimana Ustadz? Saya senang lihat orang yang ketika pernah lihat cacing yang kita tutup jalannya semua, terus dia nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, gelagapan. Gitu. Karena saya tahu jawabannya tuh nggak ada. Karena bagi orang Yahudi, anak Tuhan itu adalah bentuk sebuah istilah untuk mereka yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Orang alim lah. Orang-orang alim. Orang-orang alim, orang-orang yang ngerti dengan bukan anak Tuhan secara literal gitu kan. Nah, Ngajak temanya juga lain Ustadz tadi. Ayo kita bahas dua arah tentang kealahan. Kealahan. Ngajin temanya aja tuh nggak bener Ustadz. Astagfirullah. Gini makanya seseorang itu memang harus yakin dan percaya bahwa kekuatan kesalehan pemikiran, kebersihan pemikiran itu jauh lebih kuat daripada retorika berbicara. Orang pandai retorika nih, naik turun intonasi dimainkan, tapi kalau dalilnya tidak kuat nggak akan bisa juga berbicara banyak gitu. Halo Ustadz Awan. Oke, halo ya, silakan. Itu
RK udah itu tuh udah live. Kalau misalnya benar-benar Ustadz Alwannya pengen benar-benar membuktikan. Bentar. Kenapa Sekarang tinggal itu gitu? aja, tinggal lawan aja itu RK. Dia udah buka live kok, jangan keroyokan kayak tadi. Keroyokan kayak tadi. Keroyokan. Iya keroyokan dong. Kan tadi RK udah bilang 1 lawan 1. Kenapa ini di bawah ada banyak orang nih cucurunguk semua nih. Tuh kalau misalnya gentle tuh lawan, terus RK lagi live tuh. Jangan banyak typing nggak jelas di bawah. Gini Betina. Dari tadi dia Ustadz lo diem Ustadz Awan tuh sendiri one by one. Ya. Betina harus dengar ya. Kalian mau ngejelek-jelekin RK kayak gimana juga siapa yang di sini kalau bego. Saya juga baru naik. Dengar dulu Betina, jangan nyerocos terus. Lo jantan tolol. Coba dikandangin dulu burung merpatinya, sabarin dulu. Bego, ada ilmu Roh Kudus jadi dulu. Tenang, santai. Udah minum? Turun sendiri dia. Sepertinya fansnya RK itu. Apa sih? Aduh. Ya, bicaranya aja sudah gugup-gugup itu kedengaran suaranya. Iya. Siapa yang keroyokan desa juga diem aja. Saya juga baru naik. Betul, sebetulnya saya tadi minta naik ke Pak Ustadz Alwan, mau belajar sebetulnya tentang sanad. Ya, tadi saya kan ngejelasin sanad dan dia tidak bantah sama sekali. Dia katakan, oh ya, memang harus kita melihat sanadnya. Oke, that's fine. Tapi kemudian ketika dia bercerita bahwa dia hanya sola scriptura, dan saya baru memulai dengan satu pertanyaan saja, itu sudah nggak bisa gini. Biar kalian aja yang nilai lah. Ini udah menjelang zuhur juga. Saya tuh selalu live pagi. Waktu saya tuh ndak sering-sering kayak kawan-kawan live. Sesekali. Santai aja, relax ya. Relax. Ini mungkin RK juga kaget nih ditanya pertanyaan yang sederhana, dia panjang lebar sampai membuat terdegradasi individunya sendiri. Dan lagian juga apa sih ya harus saya tampilkan wajah itu, kok tiba-tiba dari dulu kan nggak ada itu kewajiban gitu ya. Iya kan, dan salam moreh motor. Ustaz Tunggul nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berusaha untuk objektif ya. Memang dia juga punya hak Tat, untuk meminta open cam karena dia sendiri kan open cam. Sama ketika saya ditantang penghujat si Raja Copet, itu saya nggak perlulah offline, tapi yang saya minta open ya kan, supaya menghindari potensi untuk penghujatan tuh kalau ada open cam. Jadi dia juga punya hak untuk itu secara objektif. Nah, yang kedua, ilmunya Ustadz Alwan tuh kan guru saya ya, sangat tinggi. Kemarin saya sudah with all due respect, dengan segala kerendahan hati, memberikan ilmunya dulu gitu. Nah tadi saya menyimak, wah ini ilmu baru lagi nih, bagus nih. Tapi naiklah tuh si batu karang. Terus sudah, tapi bagus karena ditahan menyimak dulu. Nah tadi sebenarnya masih belum mateng itu kajian Satalon kemarin, terpotong berdebat. Hari ini pun juga terpotong berdebat gitu. Jadi tinggi sekali ilmunya, seperti yang saya bilang kemarin. Orang banyak yang ngerti kristologi, orang banyak yang jagoan soal kritik teks, tapi yang mau berbagi itu hanya di komalnya Ustadz Alwan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Jangan diterima dulu oten, kajiannya penuhi dulu semua, karena selalu terpotong ya, bukan selalu, maaf, kemarin dan hari ini. Setelah selesai baru undang kalau memang mau diskusi. Nah itu
Ustadz Alwan orangnya santun, tawadu, tapi ini juga menjadi hantaman bagi orang-orang yang kurang ajar. Ibaratnya kalau dalam pewayangan tuh satria lawan cakil gitu, nggak pada tempatnya lah. Nah mudah-mudahan kalau watak, karakter dan strategi tiap-tiap orang kan beda ya, nggak bisa berubah apalagi menuruti permintaan orang lain. Tapi juga kita perlu melihat kapan harus menghajar, kapan pula harus berakademis. Untuk orang-orang yang memang bukan kelasnya akademis, hajar aja, Tat. Ya nggak, Komar Rahmato, standby. Oke, saya terima aja ya masukan-masukan dari kawan-kawan gitu. Tapi sedari awal saya sudah katakan saya ngebutnya paling tinggi 30 km per jam. Gitu nggak bisa ditawar-tawar, saya nggak bisa ngangkat lagi lebih kencang. Dan tadi sepertinya sudah selesai tadi Ustadz Unggul. Saya rasa saya sudah sampaikan, sudah cukup jelas poinnya. Dan dia nyimak juga terakhir waktu sebelum saya akhirnya sampai di ending lah. Alhamdulillah. Intinya gini, saya mau kasih sampaikan ya bahwa dialog tentang sanad itu memang hanya Islam yang punya. Ketika Yohanes berkata seperti ini, misalnya kita nggak bisa cross check benar nggak Yohanes mengatakan ini, nggak, sama sekali nggak bisa. Karena apa yang dikatakan Yohanes ini tidak sesuai fakta di lapangan gitu. Silahkan Anda buka semua buku-buku Yahudi, buka semua literasi Yahudi, tanya semua orang Yahudi, apakah penggunaan anak-anak Allah itu, Bani Hashem itu atau Bani Elohim itu ada tidak dalam literasi-literasi mereka? Kalau ada, berarti Yohanes ini ketika dia nulis dia nggak lihat itu. Ketika dia nulis dia nggak melihat apa yang ada terjadi. Boleh jadi dia bukan orang yang ada di sekitar situ karena dia nggak tahu bahwa kalau tuduhannya itu ada hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, itu harus dia datangkan bukti itu. Makanya itulah tadi saya tunjukkan alhamdulillah ya bahwa tentang periwayatan nih. Ketika berbicara Quran dimakan kambing dengan model takhrij hadis seperti ini. Ya, kita jadi mengerti. Oh, riwayatnya itu ada tambahan ternyata. Karena kita tahu siapa yang merewetkan dari mana kemana gitu. Kalau Oten kan dapat hadis, nih. Panggil naik orang Islam satu. Naik. Ini baca. Kamu baca ini, kamu baca. Ini apa begini. Nah, itu kan orang jahil itu. Itu karena ketidaktahuan mereka itu. Mereka tidak tahu bagaimana mentreat, bagaimana memperlakukan hadis-hadis itu. Mereka tidak tahu bagaimana semestinya hadis-hadis itu diperlakukan gitu. RK tantrum dan hampir semua yang naik ke Komal saya itu tantrum karena pertanyaan saya terlalu berat untuk mereka jawab. Itu saja. Dari tadi kan gak ada hujatan. Ada ndak hujat? Ada ndak nada saya tinggi sama dia? Gak ada. Gak ada sama sekali loh. Saya bertanya sederhana kok. Saya kasih dia waktu yang panjang menjelaskan. Cuman kan orang juga puyeng di bawah gitu. Apa ditanya dijawab apa? Kan muter ke kiri, muter ke kanan, la. Gak ada. Dan Gitu. saya peringatkan 2 kali di sana tentang jawabannya. Malah saya dimarahin. Dikira Wanes ya. Wanes ini. Saya tanya, Bapak disalib gimana nasibnya itu? Enggak, soalnya dia pakai once tuh, Madures once. Wah, ini Wanes nih, dia pikir Amerika nih. Betul. Lagian pernah masuk ke VT-nya, Bang. Karena dia di VT-nya mau memurtadkan orang se-Indonesia katanya. Ya karena Dia juga yang sama sekali tidak ada hujatan, sama sekali nggak ada maksud menghujat sama sekali.
Tapi kalau Ya udah sebelum tutup nih, mungkin jamnya Ustadz Alwan menjelang zuhur ya. Aku kan muridnya nih, boleh nggak muridnya membacakan atas kajian yang disampaikan supaya teman-teman yang baru datang bisa menyimak pula ya. Jadi berdasarkan catatan dari kajian Ustadz Alwan, yang pertama mengenai hadis ketika dibawakan oleh Oten yang tujuannya untuk mengolok-olok atau memfitnah bahkan lebih jauh ya. Nah, ternyata kita kalau mau menerangkan secara akademis, luar biasa keilmuan dalam hadis dari para ulama-ulama hadis kita ya. Ini secara singkat masih ada gambarnya, dijelaskan bagaimana hadis itu bersumberkan mata rantainya dan juga matannya ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini memang perlu keilmuan. Cuma terkadang dalam strategi debat itu kita bisa mengambil jalan pintas. Misalnya kita tidak perlu menjelaskan seperti ini yang tentang dimakan kambing ya. Kita jelaskan bahwasanya verbal Quran adalah verbal revelation, di mana ketika kodifikasi dilakukan di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masih ratusan atau ribuan orang yang hafiz Al-Quran. Nah, pada dasarnya kita memang memiliki manuskrip, tapi tidak bergantung semata-mata kepada manuskrip karena itu tadi verbal revelation. Terus tentang ayat-ayat persusuan, secara singkat kita bisa bilang, kita jelaskan tadi singkat aja yang dari Satalwan adanya penambahan, kemudian kita tanya balik, kalau orang biasa saja kamu permasalahkan, ada nggak kamu mempermasalahkan Tuhan Nete? Nah, itu bisa tuh buat tampolan-tampolan teman-teman ya. Kalau nanti suatu saat misalnya berdialog, eskalasinya naik menjadi debat, eskalasinya naik, tapi tetap hindari menghujat sesembahan orang lain karena kita dilarang oleh Al-Quran dan diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun ceritanya, belum beriman orang Islam kalau belum mencintai Yesus dan maminya, tentu saja dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian setelah kita bahas masalah ini mengenai penulis-penulis gospel, yang muncul pertama dari kalangan mereka sendiri mengatakan adalah Markus, 50 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit, tapi digeser menjadi nomor 2 karena tidak ada kisah tentang kelahiran ataupun silsilah dari Yesus. Maka majulah Matius sebagai nomor 1, kemudian Markus, Lukas, dan Yohanes. Gospel sinoptik 3 Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu 11-12 karena Markus menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Gospel Yohanes ini bahasanya lebih cihui karena mengelevate atau menaikkan sisi keilahian Yesus. Bahasanya bagus, bahasanya tinggi. Kalau gospel sinoptik aja udah diragukan, orang-orang nelayan yang tidak bisa baca tulis, apalagi menulis dalam bahasa Koine Greek pula, ini lebih-lebih lagi tentang Yohanes. Jadi dari Lukas bisa kita singkirkan, dia nggak pernah jalan bareng, ngopi bareng, makan ikan bakar bareng, nggak pernah. Lukas bukan murid dan bukan saksi mata. Matius juga begitu ya, karena ditulis ketika berjalan mereka melihat Matius. Harusnya kalau Matius yang menulis, Markus maaf, mereka melihatku gitu kan, bukan mereka melihat Matius gitu, bukan. Nah, yang 2 lagi nanti buat PR ya. Keempat-empatnya itu kita bisa mengeliminasi bahwa bukan. Dan fakta sejarah, fakta bicara fakta. Gospel awalnya anonimus, tidak bernama, sehingga biar menambah seksi ditambahin, disematin nama-nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu pun dulunya masih pakai according to, bahasa Indonesianya LAI masih pakai Injil karangan,
karangan dan karangan. Karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, dan karangan Yohanes. Tapi karena nggak seksi, kata karangan dihilangkan. Itu teman-teman pelajari. Dengan mempelajari sejarah Bible, kita akan bertambah-tambah keimanannya terhadap Al-Quran, keimanan kita terhadap hadis dalam bidang keilmuannya ya, bukan makin kita iseng atau enggak. Mereka protes enggak. Di STT, Sekolah Tinggi Teologi, calon pendeta dan calon romo 3 SKS itu mereka belajar Islamologi. Tujuannya apa? Untuk memelintir terjemah ayat Al-Quran untuk misi pemurtadan. Kalau kita mempelajari Bible mereka, makin bertambah-tambah keimanan kita. Terima kasih atas sharing ilmunya, Guru Dalwan. Saya tetap ikuti terus kalau ada kajian. Thank you very much. Standby lagi dong. Oke, baik. Nambahin dikit buat Ustadz Unggul dan kawan-kawan semua. Jadi insya Allah ya, Komal saya ini akan coba untuk didedikasikan untuk mengkaji kajian. Kita akan belajar dari guru-guru kita semua, kita saling sharing, saling berbagi. Nah, kalau kali ini supaya apa ya, kadang-kadang kan kalau saya bahas sejarah Bible dibilang nggak bahas Quran. Kali ini bahkan saya bahas khusus tentang haji.